Pemirsa sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad utang piutang, ketika kita memberi utangan pada orang lain, perlu dipahami itu adalah akad tolong menolong. Sehingga memang tujuannya untuk membantu, bahkan bentuknya bisa sampai memberikan cuma-cuma atau bentuk sedekah pada orang lain. Kalau kita melihat orang yang kita beri utangan adalah orang yang sulit, orang yang susah, sebagaimana kita dapat melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana 'ala dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman, bagi orang yang memiliki kesulitan, maka hendaklah orang yang memberikan pinjaman, yang memberikan utangan, memberikan tenggang waktu sampai waktu yang mudah baginya. Namun jika dia mau untuk menyedekahkan, artinya memutihkan utangnya tadi, maka itu adalah baik baginya. Maka kita lihat di sini pemirsa, namanya utang berarti bentuknya adalah kita membantu orang lain. Karena dikatakan jika ada yang susah, dia orang miskin tidak mampu, bukan orang yang mampu lantas menunda, namun dia ini memang orang yang susah, maka hendaklah berikan tenggang waktu pada orang tersebut sampai waktu yang memungkinkan dia untuk melunasinya. Namun bagi orang yang masih belum juga mampu untuk melunasinya, bahkan kita bisa memutihkan utangnya tersebut sebagai bentuk sedekah untuknya. Maka pahami ini baik-baik, berarti bentuk memberi utang pada orang lain berarti menolongnya. Sehingga jangan sampai kita membuat dia susah dengan mengembangkan utangan tersebut. Kita pinjamkan 1 juta, kembalikan 1.100.000 rupiah. Ingat, mengembangkan seperti ini termasuk dalam kategori riba. Dan para ulama sepakat dengan mengatakan dalam satu kaidah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Kita kembangkan uang tadi, disuruh kembalikan lebih dari pinjaman awal, dapat keuntungan di sini, maka itu adalah riba. Orang yang meminjamkan menggadaikan barang kemudian dimanfaatkan oleh yang memberikan pinjaman, dia manfaatkan tanahnya, manfaatkan kendaraannya, maka itu juga adalah riba. Karena setiap utang piutang yang tarik keuntungan atau manfaat di dalamnya itu adalah riba. Kalau kita tahu demikian, maka inilah yang dimaksudkan dengan riba, dan inilah yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam hadis, la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu melaknat akilar riba, orang yang memakan riba, yaitu rentenir, wa mukilahu, dan orang yang menyetor riba, nasabahnya, wa syahidahi, dan 2 saksinya, wa katibahu, dan melaknat pula sekretaris atau tukang catatnya. Yang biasa mencatat, ini juga dilaknat. 4 orang ini dilaknat dalam hadis ini, dan Nabi SAW katakan, hum sawa, keempatnya itu sama dalam dosa. Pemirsa, jika kita memahami demikian, cobalah ketika ada yang memang butuh dan kita memberikan pinjaman utang padanya, maka ingat 2 hal, kalau dia memang susah, belum bisa mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan, ada jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka berilah tenggang waktu. Jika dia masih mengalami kesulitan, berilah tenggang waktu lagi. Atau memang kalau dia memang sulit, maka ingatlah kita bisa bersedekah untuk dirinya, raih pahala dari membantu orang lain seperti itu. Dan ingat, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi aunil akhi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya ketika dia menolong saudaranya. Maukah kita ditolong? Maka lihatkanlah ikhlas ketika membantu orang lain seperti itu. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.